8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli, karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology, dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa, dari Inggris, Oxford University, tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga, Australia ya, Melbourne University, tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology, itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian nggak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus, padahal kalian nggak tahu. Kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Lah ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu loh. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1945, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter.
Ya, ini ketemu cuma satu ya. Oke, dari sini kita masuk ke dulu pencarian ya. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla. Dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Kemudian diubah ini baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya. Jam 1:12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Ya, ini security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi. Nah, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dari tadinya kita sudah menyaksikan bersama tentang cuplikan video dari atas tersebut yang cukup menarik. Nah, teman-teman, seperti biasanya kita akan kembali melihat dan mendengarkan dan membaca tentang komentar-komentar netizen tentang cuplikan video tersebut. Ada beberapa komentar dan sanggahan penonton atau masyarakat netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, seperti biasanya saya akan membacakan sanggahan komentar tersebut. Nah, di sini teman-teman ada yang mengatakan, kasihan yang punya ijazah asli dan titel masih bisa dibohongi, disuguhi ijazah fotokopi. Di sini juga ada yang bilang skripsi aneh, maka ijazah aneh juga. Raja bohong kok dipercaya, raja tipu itu sulit dikendaliin. Ada juga yang mengatakan 1 periksa dan tangkap JKW, 2 tangkap praktikno aktornya, 3 periksa dan tangkap rektor yang sekarang Universitas Gadjah Mada, Mama, Opa. Inilah kuncinya. Ada juga yang mengatakan Ternak Mulyono, mana ada yang paham skripsi, yang penting makan dan menjilat. Ada juga mengatakan duit yang menjaga opini mereka, bukan akal sehat dan integritas. Memang palsu. Ibu rektor ini harus ikut bertanggung jawab. Ijazah ini pasti terbongkar. Tinggal nunggu waktunya. Pendukungnya S1, S2 dan S3-nya apakah pernah ketik skripsi, tesis, disertai atau langsung wisuda di hotel karena tak pernah ada kampusnya? Saudari Ova Wening dan Saudari Sigit bertanggung jawab atas kepalsuan ijazahnya. Di sini juga teman-teman ada yang mengatakan sudah jelas dan pasti ijazah yang dipegang asli 100% palsu. JKW nggak punya ijazah asli. Ini sangat menarik ya teman-teman tentang cuplikan dari video di atas tersebut tentang permasalahan dari ijazah Bapak mantan Presiden.
Ada juga mengatakan tolong semua orang yang S1, S2, S3-nya asli. Semua orang harus marah karena kalian tidak dihargai. Ada juga mengatakan maklum yang namanya termul udah pasti otaknya konslet. Ada juga mengatakan memang penipu ulung penjual negara backing oligarki. Pengguna ijazah palsu harus dihukum. Lebih aneh orang yang mati-matian bela Jokowi mungkin akalnya udah nggak waras, padahal dalam EQ-nya sudah dijelaskan juga dalam hadis diterangkan apa pada nggak paham. Siapapun ahlinya kalau tetap itu aja Kapolrinya tetap berliku-liku urusannya. Ada juga yang mengatakan yang lebih menarik, ini tanda-tanda kehancuran suatu negara kalau penegak hukum sudah tidak jujur dan berlaku adil. Hanya hukum rakyat yang bisa mengendalikannya. Nah, di sini teman-teman dari komentar tersebut kita paham apa artinya dan apa maksudnya dari cuplikan video tersebut. Kenapa netizen memberikan komentar-komentar tersebut. Ada di sini mengatakan apapun barang palsu tetap palsu Mulyono. Emang omongannya palsu, kerjanya juga palsu, jadi pemimpin palsu. Seharusnya ditunjukkan dengan jujur terus terang permukaan publik dan khayal ramai selaku pejabat publik untuk rakyat Indonesia untuk tahu asal usul presidennya. Sudah cukup lama nggak selesai soal ijazahnya si Mulyono ini. Hukumnya sudah nggak berlaku dari kesalahan, kebohongan, dan kejahatannya si Mulyono. Padahal sudah banyak sekali dari bukti-buktinya yang sudah jelas dari kesalahan dan kebohongannya. Memang harus mahasiswa dan rakyatnya yang harus bersatu dan juga bergerak buat hukum si Mulyono. Ada juga yang mengatakan tahun 82 sampai 85 dulu masih menggunakan mesin ketik untuk laporan dan skripsi, bahkan tugas-tugas masih menggunakan tulisan tangan. Kartu mahasiswa pun masih menunggu akan mesin ketik untuk nama dan nomor mahasiswa. Sudah jelas palsu, tapi bagi termul tidak terima kalau dibilang palsu. Ketika gemrolan PKI diberikan nafas, maka mereka akan siap untuk mengacau, untuk balas dendam. Kendaraannya adalah parpol. Sepertinya sampai Kalimantan pun termul nggak paham dengan analisis kimia. Kalau masalah ngotot nyeyel, bohong mereka paling jago. Nah, ini teman-teman makin menarik tentang tanggapan atau sanggahan netizen tentang cuplikan video tersebut. Ada juga mengatakan ini pemuda yang cerdas. Masa skripsi depannya pakai komputer, dalam mesin tik kalau bilang itu asli botol dan konyol, karena duit buat mata buta, hati buta pikiran. Ada juga mengatakan yang keberatan itu lembaga yang berkompeten menentukan hal ijazah tersebut. Aneh, cuman ijazah satu orang kok jadi ruyam kayak gini, negeri ajaib. Termul itu hanya ingin duit. Kalau saja Mukidi punya ijazah asli, pasti takkan ada yang ditutupin. Seyakin-yakinnya tidak mau dihujat, dihina-hina, kecuali memang dia sudah gila. Mantap bang, Anda semakin menguatkan para pakar yang meneliti kejanggalan ijazah Universitas Gadjah Mada JKWI seperti Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, Bang Rismo, Hasiholan, Sianipa, dan lain-lain. Sayangnya banyak aparat yang berlegak bodoh karena dapat dana besar dari yang namanya mega proyek Indonesia. Dengan sendiwara dan dramanya seperti ini, siapa saja boleh bicara sebelum berakhir atau bubar dengan saling maafkan dan berjabatan. Ikut yo, ayo ikut. Ada juga yang mengatakan yang lebih menarik. Ingat Bu Eva, ajab Allah mengintusimu karena pembelaanmu terhadap JKW udah diholimi pembohong. Bongkar atas kebohongan manusia yang tidak taat hukum ijazah aspal. Si pemilik ijazah palsu tak bisa menjawab pertanyaan dari presenter luar negeri, lalu dia bilang I want to test my minty to ensure. Dan Menteri Tom Lembaga dan Retno pun yang harus bertanggung jawab. Jokowi memang hebat,
bisa merusak nama Universitas Gadjah Mada, merusak kepolisian, merusak hukum, merusak DPR, merusak negara Indonesia. Hebat dan rusaknya. Suaramu banyak didengar tapi mungkin ditenggelamkan oleh termul. Namun suaramu pasti didengar dan dibenarkan oleh Tuhan. Nah, itu sangat menarik ya teman-teman, bagaimana mereka tanggapi dari cuplikan video dari atas. Ada juga mengatakan saksinya Allah. Memang yang dibohongi rakyat tapi Allah Maha Tahu. Mengerikan kalau benar terbukti palsu, berarti 10 tahun negara kita tercinta dipimpin oleh seorang penipu. Barang palsu walau direkayasa ya tetap palsu, kecuali para termul yang membela tetap menganggap asli itu otaknya kembali. Jago-jago komputer dan itu banyak, teknologi makin canggih. Orang kuno mana mengantisipasi kalau kepalsuan mudah sekali terdeteksi. Kalau lagi diundang TV para pejuang kebenaran RRT bisa ditampilkan video analisa 3 benua ini, kemudian minta tanggapan para termul. Nah, kita pengen lihat gimana mereka ngejelasinya. Sampai kiamat tak bisa menunjukkan ijazahnya, ditangkap dulu Jokowi dan Gibran biar ditunjukkan aslinya para ketahuan kebohongan. Sudah beberapa tahun asli masalah ini tidak selesai. Semua pejabat menyelesaikan ngurus kasus ini karena borok mereka sudah dipegang Mulyono. Ini bisa selesai kalau Listio Sigit lengser. Percuma gambar-gembor tapi kenyataannya semua aparat diam bisu. Nah, teman-teman, itu semua adalah komentar-komentar dan sanggah-sanggahan netizen tentang cuplikan video tersebut. Mereka memberikan komentar yang menurut mereka, bagaimana mereka menanggapi dari hasil video tersebut. Dan di situ terlihat kalau memang mereka masih memperdebatkan tentang ijazah mantan presiden. Nah, begitu saja teman-teman liputan kita hari ini, dan kita telah mendengarkan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Salam NKRI harga mati.